Shalom Bapak Ibu. Ya, coba katakan kepada kiri kanannya, kita harus siap berbicara tentang Yesus. Belajar, latihan, berbicara tentang Yesus. Bukan hanya melalui mulut. Ya, nah sekarang ke sini. Bukan hanya melalui mulut, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bukan hanya di komsel. Di komsel cuma berapa jam dan berapa menit kita bicara di komsel tentang Yesus. Tetapi kalau mau bicara tentang Yesus, mulai dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya. Di kantorlah kita harus bicara tentang Yesus. Di sekolahlah kita harus bicara tentang Yesus. Di mana kita beraktivitas setiap hari, di sanalah hidup kita bicara tentang Yesus. Setuju dengan ini? Kalau enggak setuju, ya kita pulang aja. Karena enggak ada artinya saya bicara. Kalau hanya bicara tentang Yesus itu hanya pada saat komsel. Coba tampilkan gambarnya. Bicara tentang Yesus. Bahwa hidup kita dipanggil untuk bicara tentang Yesus, cerita tentang Yesus. Dan tema ini adalah bagi mereka yang sudah ada Yesus dalam hidupnya. Tema ini bukan kepada orang yang belum kenal Yesus, tetapi kepada mereka yang ada Yesus di dalam hidupnya. Sehingga apa yang di dalam itu keluar. Amin. Halo? Nanti kalau keluar dari sini ya bicara tentang Yesus semua lah. Dan duduk diam juga bicara tentang Yesus juga. Dan dengarin khotbah dengan benar bicara tentang Yesus juga. Kalau ngantuk, ya rugi datang di sini. Apalagi tidur. Berbicara tentang Yesus. Amin. Halo? Hidup kita harus kita proklamirkan bahwa hidup kita adalah all about Jesus. Amin. Semuanya tentang Yesus. Ketika kita WhatsApp, ketika kita merespon, ketika mengapain saja, semuanya bicara tentang Yesus. Harus bicara, amin. Betul, setuju nggak nih? Atau malah diem? Atau gambar berikutnya coba. Jangan terus bicara bang, soalnya ada gambar di sini. Halo, yang diam itu adalah emas, ya boleh. Ada pepatah begini kan, diam itu adalah, jadi supaya banyak emasnya diam. Maksudnya bagaimana ini diam ini adalah emas? Ya kita diam aja lah, diam itu kan emas. Ini bicara tentang keseimbangan antara berbicara dengan mendengar. Ada waktunya berbicara, ada waktunya untuk diam. Kita harus tahu kenapa alasan harus diam. Kita harus diam supaya apa? Supaya kita bisa mendengar, mendapatkan apa yang dimaksud. Jangan orang bicara, kita bicara. Iya kan? Jangan orang diam, kita diam. Yuk kita komsel yuk. Yang sana diam, yang sini diam. Diam itu emas bang. Atau di sana bicara, kita bicara. Ya, repot. Jadi harus benar menempatkan pepatah ini. Diam itu adalah emas, artinya apa? Ada waktunya kita diam, ada waktunya kita bicara. Harus cari waktunya kapan bicara. Ya saya datang untuk diam aja, ngapain? Kalau untuk diam aja. Kita harus bicara, amin. Tapi harus bicara tepat waktunya. Hati-hati, mulutmu apa? Ini Gita yang buat ini. Git, kasih gambar ya. Nah yang dia maksudkan harimau begini nih. Ya ketahuan bukan saya yang buat. Ya, jadi kalau PPT saya itu Gita yang buat. Ya, dia buatnya cepat. Mulutmu harimaumu, nah dia buat begini. Padahal artinya apa? Hati-hati dengan mulut. Apa yang kamu tabur pasti akan engkau tuai. Ada feedbacknya. Ada dampaknya. Ya. Ada akibatnya. Jadi bagaimana supaya kita berbicara,
kita harus benar ada waktunya. Dan kita harus timbang apa? Timbanglah sebelum bicara karena akan ada dampaknya. Tetapi bicara tentang Yesus itu benar-benar adalah satu perintah, apa? Satu perintah. Dan inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Ya. Di dalam Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-18 sampai 20. Saya bacakan buat kita semua di sini. Ini adalah perikopnya peperangan rohani. Dalam peperangan rohani kamu harus tahu kapan waktu nembak, kapan waktu untuk bertahan, betul enggak? Jangan kamu ditembakin terus, kamu harus nembak. Apa? Ayat 18 saya baca sebelum ini. Dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang. Juga untuk aku. Paulus yang adalah seorang rasul, apa? Dia punya otoritas, tetapi dia menyadari betul bahwa berbicara tentang Yesus ini tidak karena kita piawai dalam menyusun kata-kata. Bukan karena kita benar-benar ahli bahasa. Bukan karena kita ahli pidato. Berbicara tentang Yesus adalah seperti ini. Doakan juga aku supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, apa? Jika aku membuka mulutku, Paulus berkata, dikaruniakan, apa? Dikaruniakan, diberikan, diinspirasikan perkataan yang benar. Paulus aja yang sudah sekaliber itu, dia punya kerendahan hati untuk mengatakan kepada jemaat, doakan saya supaya ketika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan apa? Keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Aku mendapatkan karunia perkataan supaya aku punya keberanian untuk menyatakan rahasia itu yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Ya, dia di penjara menuliskan ini. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ini dahsyat benar. Ya, saya akan sampaikan dengan cepat bagaimana latar belakangnya ini. Jangan pernah berpikir bahwa ketika kita berbicara tentang Yesus, orang akan langsung mengatakan kamu hebat. Kalau kita berpikir bahwa ketika berbicara tentang Yesus semuanya damai, kita akan kecewa. Apa yang dialami oleh Paulus di Efesus ketika dia berbicara tentang Yesus, yang terjadi bukan usaha orang itu apa? Meningkat. Justru usaha di sana itu tumpur. Apa? Tumpur. Gulung tikar. Karena bicara tentang Yesus. Jadi jangan ketika kamu datang kepada seorang pedagang, kamu bicara tentang Yesus di sana, usahamu akan meningkat. Belum tentu. Bisa saja tutup itu usaha. Setuju dengan saya? Hah? Maunya kita kan kita datang bicara Yesus, usahanya naik terus kan? Nah ini tumpur, apa? Gulung tikar, PHK. Berbicara tentang Yesus bukan, jangan sampai kita pikirkan, waduh nanti akibatnya begini. Jangan, ini usahanya tumpur. Tetapi banyak orang, pada saat itu kisah para rasul ini, banyak orang yang percaya kepada Yesus dan menolak dewa patung emas Artemis. Injil tersebar. Tuhan menjagai mereka. Tak percayalah, tujuan berbicara tentang Yesus adalah Injil tersebar. Amin. Enggak ada hubungan dengan usaha meningkat atau tidak. Yang ini usahanya bangkrut.
Di sana ada namanya Demetrius, pengrajin perak. Usahanya terancam karena omsetnya turun drastis. Tadinya kan orang datang menyembah patung Artemis di sana. Beli patung semua itu orang. Beli patung, laris itu. Patung-patung itu. Cuan bener. Sekarang Paulus memberitakan firman di sana, memberitakan Yesus di sana. Orang celik matanya. Ternyata itu enggak cocok. Akhirnya usaha turun semuanya. Dan terjadilah Demetrius menghasut massa. Kamu tahu? Kamu di PHK sekarang. Kamu di PHK kenapa? Tuh, karena berbicara tentang Yesus tuh Paulus. Dihasut, dituduh dia. Otomatis kamu nggak bisa makan lagi ya. Kamu boleh kerja tapi uang makan dipotong. Boleh kerja tetapi baju-baju, uang pakaian tidak ada lagi. Pakai sendiri. Tapi nggak boleh menurunkan kualitas, kira-kira begitulah. Ya dihasut lah. Akhirnya marah nggak itu orang? Ya marah lah. Jadi jangan sampai kita berpikir kalau kita berbicara tentang Yesus, kita, udah kamu baik, bisa kita dimaki-maki. Siap enggak? Setuju enggak dengan saya? Bisa kita dibenci, dimaki-maki, dikucilkan. Dan percayalah bahwa berbicara tentang Yesus adalah gaya kehidupan kerajaan Allah. Amin. Ini adalah gaya. Apa? Kalau gaya itu kan enggak dibuat-buat. Ada gaya dibuat-buat, waduh mahal kawan. Kalau gaya dibuat-buat. Kesana dulu, kesini dulu, training dulu. Tetapi kalau gaya yang alamiah, itu murah. Maka jadi bilang, berbicara tentang Yesus, itu adalah gaya kehidupan kerajaan Allah. Ketika kita terima Yesus dalam hidup kita, gaya kita berubah. Dan ini orang lain tidak suka. Makanya dibilang, ketika kamu merubah gayamu menjadi gaya kerajaan sorga, siap-siap. Temanmu yang paling dekat, yang tidak percaya kepada Yesus akan menyingkir. Bukan kamu yang meninggalkannya, mereka akan tinggalkan kamu. Amin. Saudaramu pun akan tinggalkan kamu. Siapapun akan tinggalkan kamu. Kalau kamu terus bicara tentang Yesus. Kita tidak punya saudara akhirnya. Dan kita akan bertemu dengan saudara yang baru. Yaitu saudara yang memiliki gaya hidup kerajaan Allah. Maka dikatakan kita keluar dari adat istiadat yang lama. Masuk kepada adat istiadat yang baru. Kita buat adat yang baru. Yaitu gaya adat hidup dalam kerajaan Allah. Amin. Mari kita buat. Anak-anak muda, halo? Buat gaya adat yang baru, yaitu adat hidup dalam kerajaan Allah. Kalian buatlah, bayar harganya, amin. Siap dikucilkan, siap diomongin. Kalau mau bicara tentang kerajaan Allah. Seterusnya, Paulus dikatakan mana? Paulus dikatakan membawa kekacauan. Wah, kamu bicara tentang Yesus terus jadi kacau. Ya, resiko. Itu gayanya. Akhirnya dia sangat terkenal di sana. Jadi kalau mau terkenal, harus bicara tentang Yesus. Ingin terkenal, udah damai-damai gitu kan. Paulus terkenal dulu sampai nanti kita akan ketemu dia. Lu paling terkenal lu. Diomongin terus kamu. Karena apa? Pejabat pada saat itu turun tangan. Masih semangat berbicara tentang Yesus? Ya, jadi tidak apa-apa. Yang tidak sesuai dengan Yesus itu akan semakin merosot. Dan kita kembali kepada Efesus yang tadi. Bahwa inilah latar belakangnya itu. Bahwa enggak mudah bicara tentang Yesus. Bicara tentang Yesus pakai jas seperti saya. Iya, enak banget lu Tas, kata Paulus. Gua nih pakaian gua nih udah enggak ganti-ganti. Kamu pakai mic, gua teriak.
kamu disalamin, gue dimaki-maki. Kembali kepada yang tadi, berbicara tentang Yesus, yang pertama adalah kita benar-benar butuh bahwa ini adalah inspirasi daripada Roh Kudus. Ya, saya harus. Keharusan bagi orang percaya. Berbicara tentang Yesus ini bukan pilihan. Bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang ada di dalam aku. Aku hidup, yang aku hidupi hari ini adalah hidup karena Yesus. Itu yang harus kita tunjukkan. Bukan hanya ngomong, tetapi kita harus tunjukkan. Makanya Saulus namanya dulu, dia baru bisa bicara tentang Yesus dengan benar ketika dia mengalami pengwahyuan tentang Yesus di dalam hidupnya. Ketika Yesus menguasai hidupnya, Yesus masuk dalam hidupnya, Yesus berkata kepada dia, maka dia bisa buka mulutnya dengan benar. Bahwa saya harus mulai bicara tentang Yesus. Dan ini adalah keharusan bagi orang percaya. Amin. Keharusan, bukan pilihan. Ini yang utama, ini yang terpenting dan mendesak. Apa? Mendesak karena waktunya untuk kita bicara tentang Yesus itu sudah semakin singkat. Bicara tentang Yesus sekali lagi bukan cuma kata-kata, tetapi kehidupan, perbuatan kita. Perbuatan lebih mudah diingat daripada kata-kata. Amin. Perbuatan kita bagaimana? Memperlakukan suami atau istri, memperlakukan anak, memperlakukan mertua bagaimana? Memperlakukan adik-adik bagaimana? Itu lebih kuat dampaknya daripada ngomong. Ada orang berkata, kamu cuma ngomong aja ya. Tidak ada orang, kamu cuma berbuat baik aja. Enggak. Karena perbuatan itu di sana sudah lengket perkataan kita. Tapi dalam perkataan belum tentu lengket itu perbuatan. Itu keharusan. Itu bukan pilihan. Makanya berbicara tentang Yesus adalah keharusan. Amin. Karena apa? Ada Yesus dalam hidup kita. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi kalau tidak keluar kata-kata tentang Yesus dari mulut kita, dari perbuatan kita, orang akan bertanyakan, jadi di dalam hidup itu siapa? Kok kamu bisa milih? Saya milih begini karena tertekan. Ya, jangan begitu. Odol ditekan keluar apa? Apa? Diinjak keluar apa? Dielus-elus terus begitu sampai dipencet dikit keluar apa? Pasta. Beda sama manusia. Dia dielus-elus, dia disanjung-sanjung keluar pujian. Kejepit sedikit makian yang keluar. Jadi sebenarnya apa dalam hidupmu kira-kira begitu? Kok bisa keluar dua? Satu maki-maki, satu pujian. Kok bisa keluar dua-duanya? Waktu singkat lagi. Itu keharusan. Maka kita harus timbang. Timbang. Aku harus bicara tetapi harus aku timbang. Mulutmu harimaumu. Artinya apa? Timbang. Paulus mempraktekkan ini. Bahwa hidupnya adalah bicara tentang Yesus. Satu keharusan. Makanya kalau kita baca di luar penjara dia bicara. Amin. Di dalam penjara dia menulis. Dia menulis. Enggak apa-apa saya dalam penjara. Saya menulis. Apa? Saya menulis. Kalau di luar saya khotbah, saya ngomong. Woi, susah ini menghentikan orang seperti ini.
Tambah di penjara, tambah lama, tulisan tambah banyak nih. Tapi kalau di luar, wah ngoceh terus dia. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, Roh Kudus ada di hidupnya, dia adalah tidak bisa dihentikan untuk berbicara tentang Yesus. Unstoppable. Tidak bisa dihentikan. Ini orang gak bisa dihentikan, ini orang. Nggak ada duit, puasa. Apa? Puasa. Dia puasa dapat hikmat yang luar biasa. Ada duit, dia sedekah. Memberi ke banyak orang. Jadi susah dia deh. Susah. Dia nggak banyak duit, dia akan bagi-bagi. Nggak punya duit, dia puasa. Waduh. Jadi ada duit, tidak ada duit. Kita harus bicara tentang Yesus. Amin. Dia di rumah sakit, orang datang banyak ke rumah sakit. Berkumpul, dijadiin nanti rumah sakit itu jadi tempat komsel. Wah, repot kita. Dia sehat, dia keliling. Ini orang yang benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus. Bagi dia cuma satu, hidupku hanya cerita berbicara tentang Yesus. Di PHK, dia punya waktu banyak untuk penginjilan. Di kantor, dia bicara tentang Yesus terus. Susah. Lebih bagus, terserah deh. Jangan atur hidupnya, kata iblis. Soalnya di kantor, dia bicara tentang Yesus. Di PHK bicara tentang Yesus. Dia punya waktu banyak nanti keliling ke Indonesia ini. Jadi bicara tentang Yesus adalah satu keharusan. Amin. Tos kiri kanan dulu. Harus bicara. Amin. Yang kedua, pesan ini sudah harus bicara. Yang kedua adalah bahwa yang kita bicarakan itu adalah lahir hasil daripada inspirasi dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan meng-create, yang akan membuat, yang akan memproduksi kata-kata yang akan kita sampaikan. Jadi berbicara tentang Yesus bukan asal cuap, apa? Bukan asal ngomong, latah gitu, haleluya. Ya, mau jatuh, haleluya. Puji Tuhan. Padahal ngantuk. Haleluya. Padahal karena ngantuk kawan sore ini. Banyak orang, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Lu serius ini, gue lihat lu ngantuk. Tapi ngomongan yang benar adalah inspirasi daripada Roh Kudus. Amin. Saya bukan ngatain orang tadi ya. Sorry. Ini kadang-kadang bang atas udah sakit begini masih ngomongin orang. Ya. Haleluya. Ya puji Tuhan. Haleluya. Iya, kata-kata yang keluar, bicara tentang Yesus, kata-kata yang keluar adalah inspirasi daripada Roh Kudus. Bagaimana supaya kita dapat inspirasi itu? Ya Roh Kudus harus ada di dalam kita dan dia mengaruniakan perkataan yang benar. Mengaruniakan perkataan yang benar. Kata-katanya memang benar. Dan kebenaran itu hanya ada di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus namanya. Hanya dia yang benar. Makanya berbicara tentang Yesus. Kalau tidak, nanti banyak yang Yesus A, Yesus B, ya judulnya Yesus. Tapi yang benar, perkataan kita yang benar adalah harus diinspirasikan daripada Roh Kudus. Dan saya percaya ketika kata-kata itu benar, amin. Dan itu benar-benar kita didorong untuk menyampaikannya oleh Roh Kudus. Maka kita tidak akan bisa untuk menahannya. Dan inilah yang disebut dengan engkau memiliki satu keberanian, yaitu keberanian ilahi.
Keberanian yang tidak bisa dihentikan oleh apapun. Karena itu benar dan didorong oleh Roh Kudus. Maka ini tidak akan bisa dihentikan. Situasi apapun tidak akan bisa untuk menghentikannya. Karena benar. Dan bukan hanya benar, ada roh yang kebenaran itu, Roh Kudus itu memampukan dan memberikan kemauan kepada kita untuk berani mengatakannya. Kenapa harus berani kamu mengatakan seperti itu? Ada inspirasi Roh Kudus yang memberikan kepada mulut saya kata-kata yang benar. Dan itu mendorong saya untuk berkata. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh satu nama. Yaitu nama di atas segala nama. Yesus Kristus namanya. Apa dampaknya? Apa yang kita sampaikan ini bukan tanpa dampak. Sekali lagi, maunya kita ketika kita bicara tentang Yesus, orang itu langsung menerima kita dengan baik. Betul nggak? Orang itu langsung hal-hal yang positif yang kita lihat dampaknya. Tetapi coba kita ingat, ketika Roh Kudus turun kepada orang, murid-murid yang 120 orang di Yerusalem pada saat itu. 120 orang mereka. Dan mereka mulai berbicara tentang Yesus. Apa yang disebut kepada mereka? Oh, kamu hebat? Enggak. Kamu mabok. Apa? Lu udah mabok kali. Siap-siap keluarga kita akan berkata, kamu udah mabok kali kamu ya. Mandi dulu deh. Gue gak enak dengerin suara kamu sekarang. Mandi dulu kamu supaya sedikit sadar. Kamu mabok kali. Maka itu. Apakah kata-kata ini menghentikan kita untuk berkata, untuk tidak berkata, atau untuk tidak berbicara tentang Yesus? Tidak. Karena yang 3 hal tadi, ini tugas utama saya. Dan ini inspirasi Roh Kudus. Dan yang ketiga apa tadi? Kita harus berani. Masa? Karena benar. Masa ketika kita mulai berbicara tentang Yesus, lu mabok kali. Langsung, aduh, sorry ya. Sorry, saya gak ngomong gitu lagi. Saya waras deh sekarang. Saya kembali ke kehidupan lama saya dengan candaan yang biasa. Lu tambah gila lu sekarang. Lu tambah, hebat lu, dapat pacar berapa lu sekarang? Udah berapa pacar lu? Nah itu orang waras. Kata dunia. Tapi kalau kita bicara, kita diubahkan oleh Tuhan, kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Hati-hati. Memilih jodoh, itu bukan pilihan kita. Tapi Tuhan yang pilih. Lu mabok kali lo. Masa Tuhan ngurusin jodoh lo? Masa Tuhan ngurusin? Ya kita dong. Lu tampil kasih wangi maka orang akan mendekat. Lu begini. Iya gue begini gak apa-apa. Yang mendekat saya gak mau banyak. Cuma satu aja yang mendekat. Dan itu yang mau diajak hidup sesuai dengan gaya hidup kerajaan Allah. Halo anak muda, ini mana nih anak-anak muda ini? Cari jodoh yang mau diajak hidup sesuai dengan prinsip kerajaan Allah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan anak muda. Jangan, aduh. Nanti season yang lain. Ya. Itu baru ancaman lu mabuk kali. Paulus ketika diperhadapkan di depan raja, kalau di situ tidak ada, nanti akan kita masuk ke sana. Bukan hanya mabuk dia bilang,
Ketika dia membuka mulutnya, dia berbicara. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk membela dirinya, berkatalah Festus dengan suara keras, dengan suara, engkau gila Paulus. Pengetahuanmu yang banyak itu membuat engkau gila kawan. Kira-kira begitu kalau saya ngomongnya. Apa-apa lu ngomong Yesus, apa-apa Yesus, apa-apa Yesus. Lu gila udah kali ya. Gila. Tadi mabuk, sekarang tadi masih mau maju kan? Nah kalau dibilang gila masih mau maju lagi enggak? Hah? Udah mulai gila kali lo. Pi. Itu menantumu udah mulai gila kali. Kenapa? Dia apa-apa Yesus, apa-apa Yesus. Ya itu yang ada di dalam hatiku bilang. Itu yang menggerakkan aku. Itu yang menjadi hidupku sekarang. Yesus namanya. Kalau saya mau dibuang, ya buanglah. Saya dikucilkan, kucilkanlah. Biar saya terkucil bersama dengan Yesus. Jangan bersama-sama dengan kita harus punya prinsip. Seramai-ramainya komunitas, lebih baik kita sendiri. Kalau komunitas itu tanpa Tuhan, lebih bagus kita sendiri dengan Tuhan kita. Amin. Komunitas akan mempengaruhi kehidupan kita. Tapi kalau di sana tidak ada Yesus, ampun, selamat tinggal. Lebih bagus kita sendiri bersama dengan Yesus kita. Itulah bicara tentang Yesus. Orang akan melihat kenapa dia seperti itu. Karena dia terlalu sering bicara tentang Yesus. Masih mau? Tadi udah dibilang. Pertama dibilang apa? Mabok lo. Yang kedua dibilang gila lo. Masih mau? Ini kita cepat. Kita akan disebut pengacau. Ya. Pengacau kota, pengacau negara, pengacau mana-mana kita disebut pengacau. Ada kendalakah di PowerPoint-nya? Sorry, tidak nyambung dengan yang megang PowerPoint. Yang berikutnya ancaman kepada kita, yaitu Kisah Para Rasul 17 dikatakan ayatnya yang ke-6. Namun ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, orang-orang ini yang mengacaukan seluruh dunia telah datang ke sini. Dia dicap pengacau apa? Bisa jadi kita dicap pengacau dalam keluarga kita. Kita harus siap. Amin. Jangan pura-pura jadi Kristen, tapi tidak mau benar-benar mengimplementasikan kekristenan itu dalam hidupnya. Bisa jadi kita disebut pengacau karena kita tidak ikut aturan nenek moyang kita. Kita tidak ikut aturan nenek moyang. Semua kita punya nenek moyang, agama-agama palsu yang dahulu. Dan itu akan menyeret kita. Kalau kamu nanti punya anak, kamu harus seperti ini. Kalau kamu nanti punya anak, kamu harus begini. Menikah begini. Semuanya begitu, diatur. Kita harus kembalikan hidup kita kepada firman Tuhan. Amin. Makanya saya bilang ini berbicara tentang mereka yang kenal Tuhan. Siap-siap jadi pengacau. Katanya, tapi kan kita bukan pengacau. Kita beritakan Yesus bukan untuk ngacau, tapi untuk memberikan damai, keselamatan dan semuanya. Supaya engkau bebas dari sakit penyakit, supaya engkau bebas dari luka batin, supaya engkau bebas dari pikiran-pikiran jorok, supaya engkau bebas dari hal-hal yang tidak benar. Maka saya bicara tentang Yesus kepadamu. Kamu pengacau kalau begitu? Ya, bukan.
saya sedang mengacau roh yang sedang menguasai hidupmu. Amin. Dan kalau kamu dikatakan gila, itu bukan berasal daripada dia, tapi berasal daripada roh yang menguasai dirinya. Bisa aja pengacau. Kisah Para Rasul 16 di atas, katanya orang ini pengacau kota. Di ayat 17 bukan hanya pengacau kota, pengacau seluruh dunia. Wih, Paulus dan teman-temannya mengacau seluruh dunia. Dan sampai ke Indonesia hari ini oleh firman ini. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang baru, yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Maka saya bilang dari tadi, bahwa mereka yang hidup dengan gaya kerajaan Allah, mereka sedang membangun adat istiadat yang baru. Sehingga kalau orang berkata, kamu tidak punya adat, sorry kawan, adat saya adalah adat sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Itu yang harus kita pegang. Udah, tadi sekarang pengacau nih. Kalau kamu dibilang pengacau gimana? Kamu langsung ciut enggak? Ya kan, ya enggak mudah untuk berani lagi. Enggak mudah untuk berbicara terus kalau dalam satu. Kamu pengacau loh. Sorry, teman pengacau udah datang. Pengacau bukan karena pinjam duit tidak bayar loh, bukan. Ini pengacau karena engkau sering dalam hidupmu berbicara tentang kebenaran. Bagi dunia, pengacau. Apalagi yang dibilang ini, bahwa orang ini adalah penyakit. Aduh, penyakit udah datang. Penyakit bukan sembarang penyakit, penyakit sampar. Hai. Pastilah menghindar. Tapi ini adalah resiko. Sebelum saya tutup, ada dua hal. Kenapa orang ini terus bicara tentang Yesus, walaupun sudah dibilang mabok? Kedua, apa? Orang gila? Pengacau? Bawa penyakit. Selamat datang Gledwin di ibadah yang luar biasa ini. This is the first time I preach to you dalam ibadah. Kawan sana lagi. Woi, Bram. Kamu jangan ngantuk. Ini luar biasa ini. Doa saya mereka bisa mengerti. Itu berat memang. Berat sekali itu. Jangan-jangan dibilang, Papa udah mulai gila. Ya. Coba di slide-nya. Ini alasannya, mengapa mereka harus masih terus bicara. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Inilah yang tidak bisa menahan saya untuk berbicara. Amin. Kenapa harus kamu terus bicara, kawan? Karena ini aku mempunyai keyakinan yang kokoh, yang punya dasar, dan saya tidak akan pernah malu untuk berbicara tentang Injil ini. Inilah yang membuat saya tidak bisa berhenti bicara. Apapun yang dikatakan orang, ya, apapun yang dikatakan orang, ini yang membuat saya tidak berhenti. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Inilah kekuatan Tuhan, kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Kalau ada kekuatan yang lain yang bisa untuk menyelamatkan, yang dari Tuhan, saya akan ngomong. Tapi hanya Injil yang menjadi kekuatan Allah untuk menyelamatkan engkau dari keruntuhan, kejatuhan, dari depresi, dari stres, dari ketakutan, dari macam-macam yang membuat engkau rusak dalam hidupmu, menyelamatkan dari kemiskinan, menyelamatkan dari terlilit hutang piutang, menyelamatkan dari macam-macam yang buruk. Ini kekuatannya. Sehingga ketika orang mencari solusi,
Yesus lagi, Yesus lagi. Bukan. Hanya ini yang aku tahu. Aku punya keyakinan yang kokoh bahwa ini yang bisa menyelamatkanmu. Amin. Hanya ini yang bisa menyelamatkanmu. Makanya dia terus berbicara. Hanya ini yang bisa menyelamatkan, memindahkan orang dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Hanya ini yang bisa, gak ada cara lain. Hanya ini yang bisa untuk menyelamatkan orang berdosa menjadi selamat. Hanya ini yang bisa, tidak ada yang lain. Makanya saya tidak boleh berhenti untuk berbicara tentang Yesus, tentang Injil ini. Karena tidak ada obat yang lain dari penyakit akibat dosa ini. Gak ada. Hanya ini. Silahkan kamu katakan saya pengacau, orang gila dan segala macam. Tapi saya tidak akan berhenti. Karena saya punya keyakinan yang kokoh. Yang tidak bisa digoncang. Dihentikan oleh apapun. Amin. Kamu siap-siaplah. Kalau kamu punya keyakinan yang kokoh benar. Engkau tidak akan bisa dihentikan. Untuk bicara tentang Injil ini. Yang kedua, saya bukan hanya yakin kawan. Bukan hanya yakin, tapi ada ini. Slide yang terakhir ini. Sebab jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membanggakan diri. Sebab itu adalah apa? Sekali lagi yang kencang. Katakan kepada kiri kanan dulu. Beritakan Injil keharusan bagiku. Serius ini? Udah, gimana? Apa kata Meli, Bu? Apa kata Meli? Itu di rumah ya, nanti biar. Ini keharusan bagi kita. Ini pusat daripada keluarga kita. Beritakan Injil. Kalau sampai di situ Bang, gak apa-apa sih ayat ini ya. Sebab itu adalah keharusan bagiku, maunya cuma sampai di situ aja, titik. Apa? Soalnya yang baris belakangnya ini kurang enak bicaranya. Tapi kita sering, ngomongnya lu kencang banget, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Coba sama-sama kita baca. Yang kencang, celaka. Sebagian yang mau baca. Coba baca dengan sadar apa? Jangan tidak sadar. Sadar. Ayo sadarlah. Udah sadar semua? Coba lihat kiri kanan. Udah sadar belum? Ayo baca 1, 2, 3. Serius. Bang Warnata. Bang. Serius kamu? Soalnya dia kenal saya, makanya saya ngomong bisa seperti itu. Celaka jika aku tidak memberitakan Injil. Pertanyaannya, sebelum kita mulai, udah berapa lama kita celaka? Ayo, udah berapa lama celaka? Pak Agus nanti aja kita bahas di pemuridan. Gak usah jawab hari ini. Udah berapa lama kita celaka? Karena apa celaka aku kalau jika tidak memberitakan Injil? Nah pertanyaannya udah berapa lama celakanya?
Atau udah terbiasa celaka. Udah biasa bang celaka bang. Udah nikmati aja lah celaka ini. Mau celaka 11, celaka 12, celaka 13 ya. Udah kebal. Apa? Artinya apa? Udah berapa lama kita tidak beritakan Injil? Udah berapa lama kita tidak bicara tentang Injil ini? Kita harus pulang dari tempat ini dengan satu komitmen. Saya nggak mau lama-lama celaka. Saya harus mulai hari ini. Gak gampang. Beritakan Injil dengan head to head sekarang gak gampang. Tetapi Paulus sudah mengalami bahwa itu bukan kata-kata kita, tapi itu inspirasi daripada Roh Kudus. Itu keharusan dan Tuhan yang memberikan keberanian. Dan memang kita kadang dicap gila, dicap mabuk, dicap ini, cap tohi miring. Tapi lebih bagus saya diomongin seperti itu daripada saya celaka. Amin. Mau? Mulai kapan terserah. Ya. Jangan berlama-lama. Waktunya singkat, mendesak, dan ini sangat penting. Bagaimana Bu Guru? Biasanya kalau murid begini-begini, aduh, gurunya senang. Tapi kalau dikasih pertanyaan, kaget. Ya, kita sebagai pernah jadi dosen ya begitu. Amin Bapak Ibu, semangat. Berbicara tentang Yesus adalah semuanya hidupku tentang Yesus. Mari kita berdoa kepada Tuhan.